Oh gimana? Yang nextnya? Nextnya masih melanjutkan aja mas, sampai tuntasin aja proyeknya. Iya, sampai kelar aja. Di apa yang online sudah kelihatan ya untuk screen dari Unity saya ya, sudah ya? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi oke, oke kita sambil mulai ya. Ini kita ngulas dulu. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, baik yang online maupun yang offline. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di pertemuan pada hari ini. Jadi, saya akan mengulas kembali materi saya dari awal sampai terakhir materi kita. Mudah-mudahan sebenarnya untuk mengulas saja. Nanti kalau ada perlu diimprove, silahkan teman-teman improve gitu ya. Oke, jadi pada hari ini kita coba ulas lagi materi untuk game ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman saja gitu ya. Jadi pengembangan game itu sangat luas sekali. Ada game 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, pada ketika kita sudah mendownload dan menginstal Unity, itu kita akan menampilkan sebuah editor. Editornya kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam editor ini nanti ada namanya aset. Kemudian di sini ada aset. Kemudian misalnya kita akan membuat scene di sini. Kalau kita akan membuat scene baru, ini kan baru sampel ya, sampel scene gitu ya. Sampel scene itu yang nanti project kita yang nanti akan kita buat sesuai dengan project apa yang mau kita buat di scene ini gitu. Nah, karena ini udah ada sampelnya, kita bisa juga membuat baru saja teman-teman. Untuk buat barunya nanti silahkan masuk ke create. Oke, ini nanti masuk ke create. Aduh enggak, ini ya. Ke create, pilih ke aset. Nanti videonya nih sepertinya saya nggak sampai, tadi saya selected Windowsnya, cuma menu create-nya kayaknya nggak dalam masuk ke video. Nanti yang untuk lihat videonya saya sebutkan aja. Nanti pilih ke aset, nanti pilih create, nanti pilih pilihnya nanti pilih yang scene. Nah, scene nanti pilih ini. Nah, kita kemarin kan bikin namanya jump and fly gitu ya. Jump and fly. Jump and fly. Gitu ya. Oke, nama scene-nya ini. Nah, kemudian setelah jadi, saya singkat aja cepat ya untuk bagi teman-teman yang belum memahami dengan baik alurnya. Nanti dari sini di aset ini kita juga bisa menambahkan gambar gitu ya atau objek. Kemudian kita masuk lagi ke create, pilih folder gitu ya. Nah, folder ini nanti katakanlah misalnya kita bikin gambar gitu. Nah, gambar asetnya sebenarnya di materi perkuliahan saya sebelumnya mungkin ada yang pengenalan lah. Pengenalan itu kan
pengenalan itu kalau di kelas reguler offline saya biasanya mewajibkan harus bikin aset. Cuma yang kelas online ini saya cuma berikan tugas secara teori ya Mas ya, teori aja ya. Nah tapi yang reguler itu ada kewajiban saya untuk bikin aset. Nah mereka udah punya aset-asetnya pada pengenalan game gitu ya. Kalau sekarang kan pengenalan game itu mereka saya sarankan untuk bikin aset. Oke, katakanlah di sini gambar asetnya. Untuk mengambil aset kita bisa masuk ke apa namanya aset, pilih import new asset gitu. Nah new asetnya masih yang sama teman-teman yang pernah saya kasih, tinggal dipilih ini asetnya. Oke, tinggal diimport gitu ya. Oke, yang nggak perlu kita hapus saja teman-teman. Ini kita delete aja yang tidak perlu. Nah ini kita hapus, kemudian ini juga trash juga kita hapus karena kita nggak perlu ini. Hapusnya dari edit, kemudian delete gitu ya. Nah kemudian ini kan aset yang kita punya ini kan masih dalam satu image gitu ya, masih dalam satu image, belum kita pecah. Nah, trik untuk memecahnya itu namanya sprite. Katakanlah kita akan memecah di sini, kita pilih dulu image-nya, kemudian di menu ini nanti kita pilih namanya sprite. Nah, sprite 2D karena gambarnya 2 dimensi maka sprite 2D. Nih. Pilih ini. Nah, setelah pilih ini nanti install 2D sprite. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti kita pilih slice, kemudian slice supaya dia terpisah gitu ya. Kalau sudah play tombolnya sebelah kanan nih di sebelah revert. Nah ini kalau sudah kita close aja, close. Nah kemudian gambar berikutnya terus semuanya kita lakukan seperti itu pilihnya. Ini saya cepat aja karena ini hanya mengulang. Kemudian open sprite editor, yes gitu ya. Kemudian slice, kemudian slice ini, kemudian apply. Oke, kemudian close. Sama gambar background juga sama. Pilih tekstur tab-nya dulu, pilih sprite, kemudian open, yes, sini, kemudian slice, kemudian ini, kemudian play. Oke, kemudian close. Nah, gambar berikutnya juga sama, ini juga pilih sprite 2D, kemudian open. Oke. Kemudian di sini slice, kemudian slice, kemudian apply, kemudian kalau sudah close. Nah berikutnya juga sama, gambar berikutnya pilih tekstur tabnya, sprite, kemudian open sprite, yes, kemudian pilih slice, kemudian juga ini, kemudian apply. Ini kita lakukan sama semuanya, semua image yang kita punya ini juga sama ini. Kemudian defaultnya juga pilih yang sprite, open editor, yes, kemudian pilih slice ini, kemudian play. Nah ini kalau sudah close saja. Nah semua ketika gambar yang sudah kita sprite, kemudian kita masukkan objeknya ke dalam scene ya. Ya yang kemarin kita gambar rumah ini ya. Ini kita masukkan, kita mau kecilkan dulu, boleh silahkan. Disesuaikan bentuknya, ini kita taruh di sini misalkan. Kemudian gambar ininya masukkan sini, ini gambar seperti ini. Oke. Kemudian ini juga sama. Ini
masukkan seperti ini. Ini juga sama, kita masukkan seperti ini. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, kemudian tampilan berikutnya kemarin kan kita bikin namanya untuk rotasi sini. Kita masukkan ini towernya. Nah, ini towernya sini. Kemudian kincirnya juga sama, kita masukkan juga. Ini kita masukkan sini. Nah, ini. Nah, untuk mengatur posisinya supaya dia center, supaya dia ada di tengah, ini kita open kincirnya nih. Nah, kalau kita klik, nah bintik ini kita pindahkan ke tengah ini, gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau sudah play, artinya kita memindahkan posisinya supaya dia jadi center atau di tengah lah posisinya. Oke, ya. Nah, kemudian, nah ini kan posisinya dia ada di baliknya si tower kan. Nah, supaya dia ada di depan, order in layernya kita ubah jadi angkanya angka 2. Jadi dia posisinya pindah. Jadi supaya dia ada di depan, posisinya kita ganti order in layernya jadi angka 2. Jadi dia posisinya ada di depan tower, gitu maksudnya. Nah, berikutnya kita untuk testing, kemarin kita bikin ada telur sini. Nah, telur sini. Nah, sebelum ini kita lanjut, kita ganti dulu namanya. Nah, ini namanya rumah. Kemudian ini katakanlah tanah gitu ya. Tanah, kemudian juga ini sama, ini tanah juga. Tanah. Andu. Ini tanah. Ini juga sama, ini juga tanah. Tanah, kemudian juga ini juga sama. Tanah. Ini tanah, kemudian juga ini kita ganti jadi tower. Kemudian ini katakanlah misalnya kincir, kemudian ini kita ganti telur. Nah, supaya kemarin kan kita udah belajar supaya efek telur ini ada efek gravitasi, maka kita tambahkan dari add komponen ini. Kita klik dulu telurnya, tambahkan efek gravitasi, cari namanya Physics 2D. Physics 2D ini. Nah, cari namanya apa? Kalau untuk efek gravitasi rigid body ya. Oke, rigid body 2D. Karena ini kan 2 dimensi, rigid body 2D. Kemudian kita tambahkan lagi collider ya. Collider cari yang polygon collider 2D. Nah, jangan lupa di bawahnya supaya dia nggak terjun langsung ke bawah, terobos ke bawah. Ininya juga posisi tanahnya kita tambahkan box collider lah katakanlah. Ini juga sama, kita tambahkan juga box collider. Ini juga kita tambahkan box collider. Oke. Jadi kalau kita running kan harusnya dia nggak jatuh ke bawah ya. Kita coba testing. Oke, dia menyentuh tanah gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk menambahkan supaya kincir ini dia berputar, maka kita bisa nambahkan di aset ini. Kita buat dulu
apa namanya, aset create folder script ya, script, tambahkan script, nah, tambahkan script, script gitu ya. Nah, di dalam script ini berarti kita membuat script ya untuk si kincir ya. Buat si kincir ini kita bikin script. Nah, sama bikinnya kita create, cari sini di aset gitu ya, di aset nanti scripting, pilih scripting ya, create asset, create scripting, nanti kita pakai yang mono behavior aja nih, kita ganti namanya rotasi. Oke, oke ya. Nah, kita buat namanya rotasi. Oke, kita double klik. Nah, muncul ya. Yes, trust. Oke, ya. Nah, di rotasi ini berarti kan kita harus nambahin kan? Apa yang kemarin? Public int kecepatan ya. Kecepatan misalkan x, koma kecepatan x y ya. Kecepatan y, koma kecepatan z ya. Z titik. Nah, berarti yang ditambahkan di mananya? Berarti di update, di void update-nya ya. Apa manggilnya? Ah, trans huruf besar apa kecil T-nya? Transform. Form titik ya. Oh, nggak muncul ya. Transform ya. Transform titik, R-nya besar ya. Transform kok nggak muncul ya. Oke. Library-nya nggak muncul ya. Transform titik rotate gitu ya. Benar nggak nih? Transform rotate kecepatan x, koma kecepatan y, koma kecepatan oh salah atas, kok nggak muncul makanya kecepatan z ya. Oke, ini kecepatan z. Oke, benar ya. Oke, titik koma. Nah, sudah, Ctrl S disimpan ya. Oke, kita coba masuk sini. Nah, injilnya mudah-mudahan bisa mutar nggak nih? Kalau nggak mutar berarti salah. Oke. Kemudian ini kan kita belum memasukkan script kan? Kita masukkan dulu ke kincir. Caranya seperti yang saya jelaskan di awal, metodenya ada banyak. Bisa seret langsung ke kincir atau nambahkan di add component. Nah, add component cari script. Oke, script. Nanti kita cari ada nggak scriptnya? Oh nih ada, rotasi. Oke. Jadi ininya z-nya kita coba ganti jadi katakanlah misalnya 10 gitu ya. Oke, 10. Kemudian kita coba run. Bisa nggak nih? Oke, muter ya. Berarti bisa ya. Oke. Nah, berikutnya. Mau tanya Pak? Iya silakan. Pak, ini kira-kira di record gak Pak? Record. Di record Mas. Saya recordnya pakai record itu
bawaan dari Mac-nya. Oh, oke Pak. Ya. Apa ini ntar diupload nggak Pak? Apa gimana Nanti Pak? saya upload. Oke Pak, Ah, makasih Pak. ya, sip, mantap. Saya record kebetulan nih, saya record secara manual, jadi saya select. Nanti kalau yang nggak tampil menunya, nanti bisa dari kalimat saya aja ya. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian ini kan udah jadi kan. Kemudian kita memasukkan lagi objek berikutnya adalah objek burung ya. Objek burung nih. Oke, kita masukkan katakanlah objek burung ini kita masukkan ke sini. Oke ya. Nah, di objek burung ini kita kecilkan dulu. Oke. Ya. Nah, di objek burung kemudian supaya dia tidak jatuh ke bawah dan dia nempel ke tanah, maka dia harus kita tambahkan add komponen. Add komponennya yang pertama fisik 2D panggil apa? Rigid body 2D ya. Oke. Kemudian tambahkan lagi katakanlah misalnya collider ya. Collider box collider 2D lah untuk burung ini. Nah, supaya burung ini kita atur di collidernya supaya posisinya biar kelihatannya enak, kita bisa atur nanti ini namanya edit collider yang ini teman-teman nih. Nah, ini dia berubah jadi hijau, ini kita bisa atur sini. Nah, sini. Jadi posisinya supaya dia nempel lah ke tanah gitu. Oke. Nah, kemudian nanti kan proses burung ini supaya dia ketika jatuh supaya dia nggak bolak-balik flip secara otomatis. Nah, kita bisa atur namanya di constraint. Nah, di constraint ini kita freeze rotation. Jadi dia nggak muter-muter. Maksudnya muter-muter ketika jatuh dia nggak muter-muter gitu. Jadi jatuhnya ya jatuh aja, statis lah gitu. Jadi cara ngaturnya di sini. Nah, kalau yang di sebelumnya udah ada pilihan statis gitu. Kalau di sini di Unity yang baru namanya freeze rotation. Oke ya. Nah, kemudian setelah ini sudah kita ganti ini namanya jadi player ya. Player. Oke, jadi player. Oke, ini jadi player. Oke. Nah, berikutnya kalau kita run, kita coba lihat hasilnya. Oke. Nah, kalau kita run kan udah burungnya udah normal, nggak jatuh ke bawah gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tahapan berikutnya gimana caranya burung itu supaya player atau burung ini pas dia jatuh ke bawah dia bisa kita gerakkan ke kiri dan ke kanan kan. Nah, sama flip bolak-balik itu kan yang kemarin kan. Oke. Jadi kita buat script lagi, sini script. Bikin baru scriptnya. Nah, bikin baru, teman-teman pilih aset, create sini, kemudian pilih namanya scripting, mono behavior script. Nah, pilih namanya gerak. Misalnya, kemarin kan kita bikin gerak. Oke, ya. Nah, gerak ini nanti kita buat supaya burung itu bisa lompat, kemudian bisa gerak, kemudian bisa bolak-balik dan sebagainya. Nah, kemudian ini kita double klik, teman-teman. Oke, ya. Nah, setelah double klik ini muncul script gerak yang nanti akan kita masukkan codingan, gitu ya. Oke, yang pertama itu kita masukkan kemarin tuh yang public ya, public int kecepatan ya, kecepatan sama apa yang kemarin kekuatan lompat ya, kekuatan lompat. Oke ya. Nah, di sini nanti di kekuatan lompat ini
baru kita masukkan ke dalam pergerakannya di void update-nya gitu ya, di void update-nya. Nah, di void update-nya ini nanti kita masukkan nih di sini di void update-nya ini scripting lagi yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan proses dari pergerakan. Nah, sini update, enter. Jadi if jika ya input, oke, if jika input, nah inputnya apa? Inputnya get key ya. Nah, get key-nya apa? Nah, di input get key, kemudian kan kita mau menggerakkan nanti D itu ke kanan, A itu ke kiri ya. Get key. Nah, di get key code ini atau Kurawal buka sini ya. Key code, masukin kodenya. Key code. Nah, get key code. Key code-nya apa? Kemarin kan key code-nya D ya, ke kanan ya. D gitu. Nah, kita panggil kondisinya. Nah, kalau kita gerakan key code ke kanan berarti kita panggil kondisinya transform apa? Transform titik translate ya. Translate. Oke, transform titik di translate. Translate-nya apa? Dalam kurung ya. Vektor berapa? Vektor 2 ya. Vektor 2 ke kanan ya, right. Kita nanti mainnya mainnya kondisi minus aja ya. Ke kirinya kita kasih minus gitu. Nah, sini berarti bintang ya. Bintang kali kecepatan yang kita deklarasikan ya. Kecepatan. Nah, ini. Kecepatan kemudian kali apa? Waktu ya. Time, waktunya apa? Delta ya. Delta time ya. Time delta time ya. Time delta time. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kan ini kondisi yang ke kanan kan. Berarti yang ke berikutnya yang else if ya. Else if sebenarnya kondisinya sama nih. Else if. Nah, si else if ini berarti input titik get key. Nah, get key cuma ini key code-nya ya. Key code-nya beda ya. Key code nih. Key code-nya berarti ini yang A ya. Key code A gitu kan. Key code A. Kemudian kasih kondisi nih ya. Kondisinya apa? Berarti transform ya, sama ya. Transform titik translate ya. Translate vektor 2 titik right ya. Right dulu kita pengen minus aja ya. Right, sini right oke. Nah, di right ini berarti dikali min apa? Min kecepatan ya. Kecepatan kali min kecepatan, kemudian dikali time titik delta time, ya kan? Time delta time, jangan lupa titik koma. Nah, oke. Kemudian kita tes dulu ya. Ini bisa nggak nih ke kiri sama ke kanan gitu. Oke, dari sini
Oke ya. Nah, dari sini kita coba testing dulu, kita coba save dulu. Kita belum masukin mouse ya. Belum masukin mouse kan? Oke, kita coba dulu deh. Nah, kita coba dulu. Ada error nggak? Oke, kita tes ya. Nah, ini kan, kok nggak bisa ya? Oh, kenapa ini? Skripnya kan belum dimasukin ke player ya? Nih, kenapa belum bisa gerak? Karena skripnya belum masukin ke player. Oke, kita klik playernya. Kemudian kita tambah add komponen. Sorry, ini hapus dulu nih. Oke, cari script. Nah, ini script gerak. Oke, gerak. Script gerak. Berarti di sini ada script namanya gerak. Nah, sini saya stop dulu, teman-teman. Stop dulu. Nah, di player ini kan ada sudah tadi kita masuk, udah kita kasih script kan? Mana nih scriptnya? Enggak ada scriptnya ya? Oh iya ya, oke. Belum masuk ya. Oke, kita tambahkan lagi. Karena tadi kondisinya play ya. Oke. Kecepatan katakanlah misalnya 15 10 lah ya, pelan aja dulu. Kekuatan lompatnya 10 gitu ya. Oke, kemudian kita play lagi. Oke, gerak ya. Nah, sekarang gimana caranya? Burung ini kan ada di belakang rumah nih. Caranya gimana? Nah, burungnya kan tadi jalannya di belakang rumah kan. Supaya dia ada di depan, itu dirubah si burungnya ini atau playernya ini, order in layernya pada additional setting yang ini nih. Nah, yang biru ini diubah misalkan jadi 2. Supaya dia ketika itu posisinya ada di depan gitu. Oke ya, jadi ada di depan. Nah, ini kalau kita gerakan, nah dia ada di depan tuh jalannya. Oke ya. Nah, ini kan tapi masih belum bolak-balik nih kepalanya kan. Nanti kita lanjut. Oke ya. Nah, berikutnya adalah setelah ini setelah gerak sudah, berarti kita masuk ke codingan lagi. Kita jalanin pakai mouse ya. Kondisinya pakai mouse gitu. Berarti kita tambahkan nanti di sini di kondisi ini kita tambahkan di sini, tambahkan if jika nih input ya. Inputnya apa? Inputnya sama ya, get key juga. Get key kemudian key code. Nah, key code. Nah, key code-nya key code titik mouse 0. Mouse 0 tuh kalau kita klik kiri ya. Mouse 0. Kalau kanan itu 1. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, key code mouse 0. Oke. Si mouse 0 ini ketika sudah kita deklarasikan sini, kemudian baru kita kasih kondisinya mau kayak gimana sini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini lompat ya. Lompat udah ada belum? Nah, kalau belum ada, kita tambahkan dulu supaya dia variabel yang di atasnya itu kita tambahkan lompat ya. Berarti kita tambahkan di sini. Nah, di atas ini enter lompat. Nah, untuk lompat itu kan berarti dia masuk ke rigid body ya. Dari gravitasi rigid body 2D. Rigid body 2D. Rigid body 2D lompat. Oke, lompat. Oke
Oke ya, jadi ini di sini kita apa namanya? Baru kita panggil lagi kekuatan lompatnya ini, berarti di sini ini. Nah, di sini berarti kita tambahkan lompat apa kemarin? Add kekuatan lompat ya? Add kekuatan add force. Kekuatan lompat ya. Kekuatan lompat, kemudian new ya, new, kemudian vektor 2 ya. Nah, vektor 2 di sini kemudian dalam kurung, oke. Nah, vektor 2 kemudian 0, kemarin apa? Kekuatan lompat ya, deklarasi yang oke, kita pilih ini, kekuatan lompat. Oke, kekuatan lompat itu. Nah, ini nanti titik koma ya. Oke, kekuatan lompat. Oke, dari sini. Oke, nah jadi vektor 2 gitu di kekuatan lompat. Oke ya. Kita save dulu lah, kita coba dulu. Coba dulu sini. Dia bisa kan nih? Oke. Kekuatan lompat. Ini baru oke. Oke, kekuatan lompatnya belum kita tambah ya, tambahin dulu, lupa saya. Kekuatan lompat di player. Nah, kekuatan lompat, oke udah ada ya. Kita coba play. Ada error ya. Ini. Reference don't set instant object gerak update. Lompat ikut new vector kekuatan lompat. Apa nih maksudnya? Lompat new vector. New vector kekuatan lompat. Iya kan? Kekuatan lompat. Di sini posisinya naruhnya udah bener ya. If-nya di bawahnya itu kan? Kekuatan lompat. Kondisinya itu di bawahnya transform kan ya, bener ya? Kekuatan lompat. Ini variabel null object reference instant update gerak update at least set. If input get key code mouse no, key code input mouse no. New vector 2 kekuatan lompat. Kekuatan lompat sudah, rigid body 2D sudah. Ini oke, ini udah. Oke, kita coba lihat. Stop. Kekuatan lompat ini. Oke, sebentar. Lihat dulu yang udah jadi, lupa saya. Ini script gerak. Ini kekuatan lompat jika pindah if benar ya, input get key code mouse 2. Oke, benar sih.
lompat at first new vector 2. Oke. Ini void update, ini keycode lompat at first get input get mouse get key at first vector 2 kekuatan lompat. Benar ya? Harusnya benar nih. Apa yang belum? Di sini referensi at least. Gerak objek update at least. Update at least. Oke. Apa yang belum? Oh, oke. Apa yang belum? Kita belum menambahkan apa? Startnya ya. Oke. Lompatnya itu ya belum ya. Oke, berarti nambahin di sini apa? Berarti lompat sini, lompat sama dengan apa kemarin? Get apa? Get komponen ya. Get komponen. Get komponen. Kemudian get komponennya apa namanya? Rigid body kan? Get komponennya kan? Rigid body. Nah, ini maksudnya. Nah, oke. Ya. Rigid body 2D. Oke, jangan lupa di save dulu. Oke. Nah, ini. Nah. Jadi kalau kita klik sini, nah dia bisa lompat gitu ya. Oke, jadi udah bisa lompat, maju udah bisa. Nah sekarang apalagi? Kita stop dulu. Oke, stop dulu ya. Nah berikutnya adalah setelah lompat udah bisa, gerak ke kanan bisa, kiri bisa. Nah sekarang kita mau untuk membalikan ya. Oke, membalikan. Sekarang kita membalikan hadapannya ke kiri kanannya dibalikin gitu. Oke. Ya. Kita klik player ini, oke. Double klik ini. Nah, untuk membalikannya berarti kita nambahkan lagi di sini. Ya kan? Nah, menambahkan lagi apa nambahkannya? Public apa ya? Public kondisinya kan cuma 2 ya. Public boolean ya. Public boolean balik titik koma, jangan lupa, kemudian public apa lagi? int pindah ya. int pindah int pindah titik koma, jangan lupa gitu ya. Oke. Nah, ini kan udah jadi nih, ya kan? Nah, setelah ini berarti kita bikin dulu. Bikin apa dulu? Bikin metodenya dulu kan? Bikin metodenya dulu. Nah, sini. Bikin metodenya dulu di sini. Nah, bikin metode namanya void balik badan. Void balik badan. Nah, void balik badan ini kita kasih kondisinya ini. Kondisinya adalah balik sama dengan kebalikannya kan. Kalau kebalikannya diisi kan pakai tanda seru kan. Oke, balik. Oke ya, pakai tanda seru. Kemudian vektor berapa? 3 ya. Vektor 3. Vektor 3 kita panggil apa namanya? Si karakter ya. Nah, karakternya kan perlu nanti kita buat kan? Kita buat karakternya di karakter yang nanti kita tentukan karakternya yang mana gitu. Oke ya. Karakternya apa? Transformnya kemana? Ke lokal scale ya.
local scale. Nah, local scale-nya ini sudah. Kemudian apa lagi? Karakternya dot x dikali apa? Ini sama dengan min 1 ya, kemarin ya. Min 1. Kemudian apa? Transform ya. Transform, kemudian titik local scale. Local scale sama dengan karakter titik koma ya. Nah, balik badan. Nah, berarti kita udah bikin metode kan, metode balik badan. Tapi setelah ini kan baru kita panggil kan, jadi kita panggilnya. Oke, sebelum kita panggil kita bikin dulu, kita save dulu, balik dulu ke sini. Oke, kan kemarin kita bikin karakter kan, hari ini kan kita mau bikin karakter nih. Nah, teman-teman klik player, ya kan, playernya diklik, nanti di sini bikin add layer dulu. Nah, bikin namanya karakter. Oke, udah ya. Oke, udah jadi nih karakter. Jadi di player nanti, nah karakter, kemudian nanti kita pilih ini karakter, gitu, ya kan? Nah, kemudian kan kemarin kita posisinya kita maunya ketika si burung itu nyentuh tanah, dia baru menyentuh tanah, baru kita bisa klik lompat kan, gitu kan kondisinya kan. Jadi supaya si player ini atau burung ini ketika nyentuh tanah, dia baru bisa kita klik lompat. Oke, berarti untuk menambahkan ini, kita nambahkan namanya, kita bikin game objeknya empty aja. Empty, namanya pendeteksi tanah, gitu kan. Pendeteksi tanah. Oke, nanti kita tambahin. Oke, sini kita taruhnya di bawah player kan, sini. Nah, si player ini kita lihat ke bawah sini. Deteksi tanah. Nah, ini kemudian masuk ke kekuatan lompat, mendeteksi tanahnya belum masuk ya. Oke, berarti kita masuk ke mana nih? Oke ya. Nah, berikutnya kita kasih kondisi lagi di sini. Di bawah sini aja ya. If, jika apa? Jika dia pindah, pindahnya apa kemarin? Lebih besar ya? Lebih besar dari 0 dan apa kemarin tuh? Dannya 2 kali ya? Dannya 2 kali. Oke, dan kemudian tanda seru, balik ya. Oke, balik. Kemudian kasih kondisinya apa? Balik badan yang ini nih. Oke, balik badan. Nah, kemudian selain itu apa? Berarti selain itu else if ya. Else if pindahnya apa? Lebih kecil ya? Lebih kecil 0 dan lebih kecil 0
Atasnya dannya 1 ya apa 2? Satu ya. Oke, 1 ini dan. Kemudian balik ada seru ya. Seru kurung ya. Kurung, kemudian kasih kondisinya apa? Balik badan ya. Balik badan. Oke. Balik badan ini kita tutup. Ini apa merah nih? Itu Pak, sebelum Elsa itu ada Elsa sebelumnya tuh Pak, ada error kurawalnya double itu Pak. Oh, sebelum? Kurawalnya double. Oh, Ya. ini ya. Oke, sorry. Oke, maaf. Oke ya. Nah, ini kan kita udah tambahkan nih. Kemudian ada tambahan kondisi lagi nggak? Ini kan balik badan sudah kan? Iya kan? Ada yang perlu kita tambah lagi nggak? Oke. Ini kok masih alarm ya? Balik badan, pindah, udah ya. Di atas kan udah tambahin, kita tambahkan kan? Balik public INT, balik badan, balik, kemudian INT pindah, kemudian udah kita tambahin semua kan. Nah di startnya perlu kita tambah lagi nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, berarti kita save dulu. Ini kenapa error nih? Expected apa nih? Balik badan Di bawah LCD kurung kurawal LCD itu kayak tutup itu kurung. kurungnya kelebihan ini Ya, jadi harusnya ini ya dihapus ya. Nah ini yang pindah. Nah ini kurang kurawal kurang tutup ya. Ya yang pindah ya. Yang pindah ini kurang tutup ya, benar ya? Balik badan pindah. Oke, berarti save lagi. Save. Cek lagi. Oke. Kita tes ya. Kita tes. Oke, balik nggak nih dia? Kok enggak ya? Nggak balik ya? Oke. Apa yang kurang? Oke. Nah, ketika dia balik ini, iya kan? Nah, supaya dia bolak-balik apa triknya? Kemarin kan saya kasih tahu tuh. Oke, triknya berarti apa? Berarti kita tambahkan supaya dia balik badan. Triknya itu adalah di bawahnya si transform ini yang pertama nih, ini kan ada transform nih. Nah ini tambahkan pindah ya, pindah sama dengan 1. Nah yang ini, yang transform berikutnya di bawahnya ini pindah sama dengan -1. Ini triknya ya. Nah tambahin sama dengan -1 ya. Kalau sudah coba coba kita lihat hasilnya. Nah oke, coba kita lihat. Nah dia bolak-balik nih, tuh kan udah ya. Nah lompat udah bisa, bolak-balik udah bisa, bolak-balik udah bisa, lompat udah bisa. Oke ya, coba kita kecilin dulu lompatnya supaya nggak terlalu lompatnya terlalu tinggi. Nah ini kekuatan lompatnya katakanlah 5 lah gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ketika sudah kita bikin klik lompat, kemudian bolak-balik udah bisa. Nah selanjutnya adalah kita menambahkan untuk supaya dia
bikin animasi ya. Kan udah bisa nih, lompat udah bisa, bolak-balik udah bisa. Sekarang tambahkan apa? Animasinya ya. Oke. Menambahkan animasinya. Untuk menambahkan animasi, teman-teman. Nah, di dalam gambar, ini kan dalam gambar, ya kan? Di dalam gambar ini kan kita bisa menambahkan animasi. Ini teman-teman klik Windows, nanti menu Windows, nanti kliknya di animation. Nah ini animation ini, oke yang kemarin ya. Nah di animation klik dulu playernya, klik playernya, kemudian klik Windows, kemudian klik animation. Nah ini animation, oke. Nah yang pertama kita buat adalah bikin dulu foldernya. Oke, bikin dulu foldernya, kita create. Oke, di dalam aset ya, di dalam aset kita buat namanya animasi. Oke, jadi kita membuat, kita bikin foldernya dulu. Di aset kita bikin animasi, kita create. Nah di dalam animasi baru kita bikin karakter burung, katakanlah yang pertama diam dulu, diam ya. Ini kita save, oke ya. Nah triknya gimana? Triknya itu kan kita udah buat nih, iya kan? Nah triknya ini kan kalau yang baru, kalau yang lama di unit yang lama dia langsung ngerekam. Tapi kalau yang baru ini jangan lupa klik dulu rekaman ini. Tapi sebelum kita klik, nah di sebelah kanan di inspektor itu ada namanya sprite ya. Nah ada namanya sprite, kita klik sprite-nya, kita klik, nah nanti kan muncul seperti ini, gitu ya. Nah nanti kita atur posisinya. Kalau dia diam berarti ya kondisinya diam aja burungnya, gitu ya. Oke, kita rekam dulu. Oke, rekam atau record dulu. Kemudian klik ini, kemudian kita geser ke sini ininya. Nah ini kan kondisi diam lah burungnya. Oke ya. Nah masuk sini kita geser dikit aja. Nah satu kita klik sprite lagi, kondisinya diam lagi sini. Katakanlah misalnya inilah. Oke. Jadi kalau kita play, kok gerak ya? Harusnya jangan gerak dulu, diam dulu. Oke, kita copy aja, nggak apa-apa. Ini, yang ini kita kondisinya kita delete aja. Nah, diamlah, kondisinya diam seperti itu, ya. Oke, kemudian kita buat lagi kondisi kedua. Kita stop dulu. Kita buat lagi di sini buatnya create new clip. Nah, di animasi, masih di dalam animasi ini kita bikin namanya karakter burung terbang. Karakter burung terbang. Oke ya. Nah, kemudian jangan lupa ini kita rekam, kemudian sprite nih kita atur, misalnya ini kan kepakan ke atas, kemudian kita geser, masukkan kepak ke atas dulu, misalnya ini sini, ini
kemudian bawah ya itu misalkan 10 gitu ya, 10 kita atur kliknya. Kemudian di sini kita klik. Nah, ini ke tengah. Kemudian kita atur lagi. 20. Kemudian ke atas ya sekarang. Ke atas. Nah, ini. Oke. Kemudian ke atas. Ke bawah. Lagi sprite. Atas terus ke bawah. Dan seterusnya. Nah, kita play. Nah, burungnya terbang kan gitu. Oke ya. Nah, jadi kita udah punya burungnya kan udah bisa animasi berjalan lah. Oke ya, jadi kita udah punya dua kondisi. Oke, kita stop. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin animatornya. Nah, animatornya ini kita klik Windows, kemudian masuk ke animator. Nah, ini kenapa nggak muncul? Karena kita belum milih objeknya. Nah, kita pilih dulu objeknya. Oke. Nah, kita pilih dulu objeknya, kemudian kita atur sini. Atur sini. Nah, kemudian kita supaya dia posisinya ini yang kondisi yang pertamanya kan diam ya, kondisinya diam, kemudian dari diam kemudian terbang gitu ya. Ini kita istilahnya sini, kondisinya sini. Kondisi ya terserah sih, misalkan mau kondisi diam dulu terus terbang, kita bisa atur sih kondisinya. Nah, misalnya dari kondisi sini, ini dari kondisi make transition set default, mau posisinya diam dulu atau terbang dulu boleh kita atur, atau mau kondisinya diam dulu baru diam terus kemudian terbang gitu ya, bisa juga sih, kita bisa atur lah kalau itu. Misalkan kondisinya diam dulu baru diam kemudian terbang gitu ya, ini berarti kondisinya diam sini, kita atur set default aja ini ya. Nah, sini kondisi diam. Nah, ini make transition ke atas. Nah, sini ke atas. Kemudian dari sini make transition ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita jangan lupa bikin parameter. Parameternya adalah boolean ya. Bikin terbang. Benar nggak tadi? Lupa saya. Boolean ya pilihnya ya. Parameter sini boolean terbang. Oke ya. Terbang. Oke, bagaimana ininya? Oke ya, animator. Ini coba Windows animator. Undo dulu. Undo. Oke ya. Di sini animator add boolean terbang. Oke. Nah, untuk ngatur ini dari posisi diam ke terbang berarti kan itu boolean, dari posisi diam terbang berarti true ya. Sini kita pilih terbang berarti true. Nah, sekarang
kebalikannya dari posisi diam ke terbang itu kondisinya false gitu ya. Terbang ke diam false. Oke, terjadi ya. Nah, kemudian setelah kita buat animator ini, kita atur apa lagi kemarin? Kita tambahkan di scriptnya ya. Oke, tambahkan di scriptnya. Di scriptnya ini tambahkan di gerak ya. Tambahkan di gerak. Nah, di kondisi ini kan ada kita tambahkan namanya animator ya. Misalkan di sini kita tambahkan namanya animator. Animator artinya anim ya kemarin ya. Anim. Kemudian nah, kondisinya kemudian di si anim itu kita tambahkan lagi di sini anim sama dengan get apa? Get komponen ya. Get komponen kemudian animator ya. Animator pilih ini kurung buka kurung tutup. Nah ini. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di void update-nya sini, tambahkan di void update-nya kondisinya jika if dia menyentuh tanah ya kan, tanah kemudian sama dengan false ya, false. Kemudian dengan kondisinya adalah anim titik set boolean ya, set boolean dengan kondisinya adalah tip terbang ya kan, terbang sama dengan true ya, true. Kemudian else selain itu else awal buka kondisinya apa? Kondisinya adalah anim kemudian set boolean kemudian ini terbang koma false ya, false. Oke, ini false, ini true. Titik koma jangan lupa ya, titik koma. Oke, apa lagi? Oke, ini udah supaya dia kondisinya itu udah ya. Apalagi ada yang perlu ditambahkan? Sampai sini ya kemarin ya. Udah ya, tidak tambah save. Oke. Hah? Yang mana? Oh, yang untuk menyentuh tanah ya. Oh ya, kondisinya ini kan untuk yang apa namanya? Jika kondisi tanah true, dia langsung terbang kan? Iya kan? Jika dia kondisi tanah dia true apa false tuh kondisinya? True ya? Benar ya? True, kemudian set buat lompat kan? Terbang dulu ya? Ini yang terbang dulu. Kan apa namanya? Kita coba lihat deh. Benar nggak nih? Coba kondisinya. Wah, kok error nih?
dan not kontrak tanahnya dideklarasikan belum? Tanahnya belum tambah ya? Oh, belum tambah ya? Berarti di bawahnya perlu ditambah lagi ya? Oke, di sininya belum ditambah. Public, tanah ya kemarin ya. Kemudian public apa lagi? Layer ya? Layer mas ya? Layer mas, target layer ya? Target layer. Kemudian apalagi public, baru transformnya ya, transform ini ya. Nah transformnya dia deteksi tanah ya, deteksi tanah. Kemudian public kemarin public wide ya, public wide jangkauan. Nah jangkauan ini oke, ya kan? Oke ya, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, ini kita coba cek dulu. Oh, error nih. The type namespace transform would not be found. Are you missing any reference? Apa nih? Oh, salah nih. Transform ya. Oke ya. Yes. Oke. Ini kemudian dah. Oke ya, udah ya. Apa nih lagi nih? Condition always. Kondisi tanah anim. Jika kondisi tanahnya false, oh ini ya, benar ya, as, oke, nah, oke, coba ya. Oh, kondisi tanahnya belum ya? Kok masih terbang? Ininya layer, berarti kemarin tadi kan karakter ya. Berarti ini kita atur lagi. Controller, animator, nothingnya. Ini kan kita pilih everything. Ininya karakternya jangan dipilih. Deteksi tanahnya kita pilih pendeteksi tanah ini kan. Oke ya, benar nggak true nih kalau dia kok masih gerak-gerak dia? Oh, coba lihat di skripnya. Gerak. Jika kondisi tanahnya false apa true? True ya? Udah bener Pak, di pas inputnya Pak. Hah? Pas mau inputnya belum input. Jika kondisi tanahnya true ya? Ini kan berarti true. Jika true, Maka false. kemudian pas dia kalau false ya? Oke, false. Di ininya yang pas klik mouse-nya itu Pak, di kondisi yang klik mouse. False ya? Baru true.
Oh, oke. Jadi ininya false. Jika input mouse-nya, oke. Mouse-nya ini ya. Kondisi mouse ketika klik mouse-nya ini ya. Di inputnya ini apa kondisinya? Jika oke, berarti ini tanah, ya kan? Sama dengan true ya. True, kemudian n ya, n, oke. N kemudian input ya. Input berarti inputnya ditambah lagi nih. Ininya tambah 3. Oke. Oke, gitu maksudnya. Oke. Kok masih gerak gitu. Oke ya. Nah, kita coba. Loh, kok gerak ya? Masih gerak. Harusnya diam ya. Nasi tanah. Ini harusnya kan. Jadi pas dia jatuh harusnya pas nyentuh tanah harusnya diam kan? Nah, kalau gerakannya ketika dia nyentuh tanah harusnya diam. Iya kan? Ketika dia nyentuh tanah harusnya variabel tanahnya udah yang fisik 2D kan di atas di declare setelah di define update kan ada tanah namanya define update nya kan. oh iya. Kondisi tanahnya ya. Variabel tanahnya Kondisi tanahnya belum ya. Yang tanahnya itu ya. yang overlap. Oke. Berarti kita tambahkan di sini. Ini kan kondisi dia ketika nyentuh tanah kan. Oke ya, benar ya. Berarti di sini ditambahkan kondisi S1. Oke. If apa namanya? Oh, sorry. Di sini tambahkan tanah sama dengan fisik 2D ya. Fisik 2D. Fisik 2D kemudian titik overlap ya. Over nggak muncul ya library-nya. Overlap fisik 2D overlap ya. Dalam kurung apa? Deteksi tanah position ya. Position kemudian koma ya. Jangkauan koma lagi apa? Jangkauan target layer yang kemarin ya. Target layer ini titik koma ya. Fisik 2D udah nih. Ada lagi nggak? Udah ya. Oke, kita coba tes ya. Oke. Harusnya ketika dia nyentuh tanah. Kok masih gerak ya? Ini kan harusnya dia diam ya. Deteksi tanah default ini. Tanah itu pas membuat force-nya gerak gitu ya. Bentar. Ini deteksi tanah udah. Ini harusnya kan diam ya. Harusnya diam. Nah, di target layernya kan mix tuh Pak di yang Yang player kan? Playernya kan? Di target layer yang di script burung. Yang burung. Di scriptnya target layer. Oke. Nah,
Ini Ya. udah, Katanya, oh, sudah. Kan ini udah kan mix kan. Ininya lepas, ini everything kan. Cuma dia everything kita pilih ininya kan. jangkauannya ini no. Enggak. Oh saya. Jangan usah. Ini gerak, kan udah kan. Berarti pas dia nyentuh tanah harusnya diam ya. Iya kan? Nah, ini kok gerak ya? Ini ketika dia menyentuh tanah, harusnya diam nih. Nggak boleh gerak-gerak gini, diam, harusnya diam. Iya kan? Berarti ada yang keliru nih scriptnya. Apalagi ya? Jika dia tanah fisik 2D, overlap, circle, deteksi tanah, mesin sama jangkauan. Ininya udah true ya. Jika mouse-nya ini Lompat ditampil lagi nggak Pak di pas vektor 2 itu di lompat advance atau enggak? add pause, tambahin apa? Terus force mode 2D dot infus nah ya kita di dalam lompat advance nya Ini kan terus kan add pause, new vector kan? terus lanjut di belakang pun dikasih koma lagi New vector. vektor 2 aja Pak nggak vektor 2 gitu ya. Yang mana? Yang pas lompat advance. Ya kan ini add pause, new kan? Lompat titik add pause kan? New lompat kan? Cuma maksud saya ketika dia burung itu menyentuh tanah harusnya diam dulu. Jika ini kecepatan delta time, jika tanah, oke, coba lihat ini deh, yang ini. Nah, ini nih yang ini. Oke. Nah, harusnya diam gitu. Kondisi diam. Apa tadi videonya nggak diam ya? Nah, dia begini. Baru pas kita klik ini, baru dia lompat. Oke kan? Ini sudah kecepatan lompat, balik badan, lompat get komponen, animator, terbang, nah nih, oke ya. Jadi ini kondisinya ketika dia nyentuh tanah, if get key code A transform pindah 1 true input key mouse lompat advance. Nah, jadi kondisinya harusnya seperti ini. Jadi ketika dia nyentuh tanah, dia diem aja gitu. Tapi kalau kita klik mouse-nya ini, baru dia kepak, tuh, ya kan? Oke, ya. Jadi kepak seperti ini. Pas dia boleh kita klik mouse-nya ketika dia kondisinya nyentuh tanah baru bisa lompat. Kalau dia kondisinya nggak nyentuh tanah, ya jangan lompat gitu.
gitu ya. Oke, baik, mungkin itu dulu review sampai dengan pertemuan terakhir. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya dengan melanjutkan proyek ini supaya teman-teman ada gambar, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman supaya dibikin videonya. Ini saya stop dulu ya, takutnya kepanjangan videonya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini ada. Ya. Gimana, Mas? Oh, ini ada pertanyaan enggak? Gimana? Gimana, Mas? Pak, Ya. nanti itu videonya bisa kita akses di YouTube atau Bisa, di nanti admin ya, Pak? di YouTube ya. Di YouTube. Oh, YouTube ya, Pak. Oke, nanti saya stop dulu ini. Oke, Pak. Oke, baik.